bagaimana hubungan surat Az-Zariyat ayat 56 dan surat At-Tin? Bagaimana hubungannya dengan amanah ilahi? Karena di situ diterangkan manusia dan jin diciptakan untuk beribadah. Sedang di At-Tin diciptakan manusia dengan sebaik-baiknya dan dikembalikan dengan serendah-rendahnya jika tidak beriman. Nah, tadi sudah dijelaskan. Ya, manusia ini diciptakan oleh Allah, tujuan utamanya untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sehingga apapun yang dilakukan manusia, apapun yang diucapkannya harus ada nilai ibadahnya. Kalau tidak ada nilai ibadahnya, berarti dia telah keluar dari tujuan penciptaannya. Agar manusia itu bisa beribadah dengan baik, dengan benar kepada Allah, maka Allah ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Takwim itu sebaik-baik bentuk, bukan hanya dari sisi dohirnya. Sisi batinnya manusia juga dibekali oleh Allah dengan sebaik-baik bekal. Secara lahir, secara dohir, bentuk manusia ini paling baik. Manusia diciptakan oleh Allah dengan bentuk tegak lurus, seimbang. Ini secara dohirnya. Kemudian secara batin, manusia dibekali fitrah, diberi akal sehat, diberi qalbun, diberi penglihatan, diberi pendengaran, diberi pikiran akal sehat sehingga bisa berpikir dengan jernih. Semua itu sebagai anugerah dari Allah dan ciptaan Allah yang sebaik-baik bentuk. Jadi secara lahir manusia ini bisa tegak seimbang. Sedangkan yang lain, binatang itu kan tidak bisa tegak seimbang terus begini. Kemudian secara batin manusia sangat sempurna dengan adanya fitrah dari Allah itu. Sehingga lahir batin manusia itu diciptakan oleh Allah secara sempurna. Tujuannya agar dia paham tata cara beribadah yang benar kepada Allah. Agar dia paham tujuan penciptaannya. Agar dia bersyukur. Tetapi banyak manusia yang tidak memahami itu. Hati tidak digunakan dengan baik untuk memahami ayat-ayat Allah. Penglihatan digunakan untuk melihat yang jelek-jelek sehingga jauh dari petunjuk Allah. Pendengaran digunakan untuk mendengar yang jelek-jelek, ghibah, fitnah dan lain sebagainya. Jauh dari petunjuk Allah. Jauh dari petunjuk Allah, maka jauh dari tujuan penciptaannya. Oleh karena itu, manusia sangat sempurna diciptakan oleh Allah. Secara lahir, bentuknya paling baik. Secara batin beri qalbun itu sehingga sempurna sekali, bisa melihat mana yang hak, mana yang batil. Tetapi kalau terus-terusan dia bermaksiat tanpa tobat kepada Allah, tobatan nasuha, summa radadnahu asfala safili. Harusnya dengan fitrah, dengan akal sehat, dengan qalbun, penglihatan, pendengaran, panca indera yang Allah berikan, itu bisa menjadikan dirinya
derajatnya tinggi di hadapan Allah. Dengan itu dia bisa memahami amanah kehidupan ini. Tetapi kenapa semua kesempurnaan yang Allah berikan untuk manusia tidak dia syukuri dan tidak dia gunakan dengan sebaik-baiknya sesuai fungsi yang telah Allah tetapkan? Allah menetapkan fungsi mata untuk melihat yang baik-baik. Kalau manusia bisa menggunakan matanya untuk melihat yang baik-baik, berarti dia sudah sesuai dengan tujuan penciptaannya, yaitu ibadah, mata untuk ibadah. Melihat yang baik-baik itu bentuk ibadah. Melihat yang buruk-buruk itu kemaksiatan. Lisan, Allah tetapkan fungsinya. Biar lisan kita ini ada nilai ibadahnya, maka gunakan lisan berbicara yang baik-baik. Kalau tidak bisa, maka diam. Lisan yang digunakan untuk bicara yang baik-baik inilah bentuk ibadah kita kepada Allah. Kalau ternyata lisannya digunakan bicara yang kotor, bohong, menipu, tidak jujur, memfitnah, mencaci maki, misuh-misuh, berarti dia tidak mensyukuri anugerah lisan dari Allah ini. Berarti dia telah keluar dari esensi, tujuan, hakikat, tujuan penciptaan dirinya oleh Allah. Dan seterusnya dan seterusnya. Maka karena tidak bisa menggunakan dengan baik, jatuh menjadi bahan bakar neraka. Maka betul tujuan manusia diciptakan untuk ibadah dengan akal sehat, dengan panca indera dan lain sebagainya, biar paham dengan tujuan hidupnya. Tetapi semua modal yang Allah berikan ini malah justru dia gunakan untuk bermaksiat terus kepada Allah, sempurna oleh Allah. Artinya tidak secara sempurna itu tidak ada fitrah, tidak ada akal sehat, tidak ada kolbun. Manusia yang punya itu semua tetapi terus bermaksiat, padahal dia bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, tetapi dia tinggalkan yang hak, dia jalankan yang batil terus menerus karena mengikuti hawa nafsunya, maka dikembalikan oleh Allah dalam keadaan rendah, hina, sangat-sangat hina, melebihi binatang. Na'udzubillah. Ya, ada lagi.